Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Ibu akan memberikan kuliah dengan topik peran gender dalam keluarga. Jadi ingat lagi yang kemarin ya, paradigma di dalam mata kuliah ini keseluruhannya adalah campuran antara teori, implementasi teori tradisional dan teori modern. Oke. Nah, sekarang implementasi tadi, campuran tadi, teori campuran tradisional modern ini kita terapkan kepada peran gender dalam keluarga sehari-hari. Baiklah, oke ya. Seperti kita tahu keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga ini adalah wadah yang utama dan pertama. Kita bicarakan selalu ya dari mulai minggu 1, 2, 3 ini, 4 ya. Maka di dalam menjalankan fungsi, keluarga juga harus membagi peran. Minimal peran antara suami dan istri. Kalau sudah punya anak, anaknya semakin besar, anak juga dibagi peran oleh orang tua sesuai dengan tahapan umurnya. Oke ya. Nah, fungsi yang harus dijalankan itu paling tidak ada 8 fungsi keluarga untuk Indonesia, yaitu mulai dari fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, dan sebagainya. Kita bicarakan nanti ya. Oke, jadi peran dan fungsi keluarga adalah apa yuk? Teori apa? Teori struktural fungsional. Nah, nanti campurannya modernnya ada di mana? Yuk kita lihat selanjutnya. Oke, jadi ada fungsi ya, ada peran. Oke. Nah, tujuan bersama ini adalah tujuan unit keluarga. Nah, siapapun yang ada di dalam keluarga itu, ya ibu, ya ayah, ya anak-anaknya, anak laki-laki, anak perempuan. Ya, inilah yang disebut keluarga inti. Ini masing-masing ini menjalankan peran dan fungsi dibagi menuju tujuan bersama. Oke. Nah, fungsi ini dijalankan agar seimbang. Sistem keluarga ini harus dijaga antara satu subsistemnya ibu, satu subsistemnya bapak, dan subsistem anak-anaknya dijaga. Sehingga kalau sistem ini terjaga dengan seimbang semuanya menuju tujuan bersama, maka insya Allah keterjaminan kesejahteraan dari individu 1, individu 2, individu 3, nah kemudian secara unit keluarganya, keluarga 1, keluarga 2, sehingga kan terjamin juga ketercapaian masyarakat. Oke. Nah, oleh karena itu peran juga harus dibagi. Diferensiasi peran itu bisa juga pembagian peran, perbedaan perannya, bisa juga persamaannya. Oke ya? Oke, terus. Nah, di dalam diferensiasi peran ini, maka terminologi namanya different. Bisa juga perbedaan peran, dibedakan misalnya apakah karena tahapan umurnya, masih kecil belum diberi banyak peran, semakin tua anak besar ya, itu bisa juga dibebani dengan tugas yang semakin lebih berat gitu ya. Bisa juga perbedaan karena gender, nah gitu ya. Laki-laki perempuan dibedakan tetapi bukan untuk dimarginalkan, tetapi memang perbedaan karena untuk menjaga efisiensi dan segala macam sesuai dengan statusnya. Nah, setelah diferensiasi peran, maka alokasi solidaritas seperti yang kita pelajari di struktural fungsional ya, alokasi ekonomi, politik, dan integrasi dan ekspresi. Jadilah ini satu kesatuan sistem yang ada strukturnya dan menjalankan
fungsi dengan lebih baik. Oke. Nah, fungsi keluarga itu bermacam-macam sesuai dengan pandangannya masing-masing. Di sini ada peraturan, pemerintah, ini di Indonesia ini sebetulnya sudah perlu di ini ya, ada peraturan, pemerintah yang 8 fungsi keluarga itu, kemudian ada menurut United Nations itu ada 7, kemudian ada menurut Mateschitz and Hill itu ada 5, sama saja di sini. Ya, jadi fungsi keluarga itu tergantung dari ada yang lebih detail, ada yang lebih general, ya. Nah, khusus untuk Indonesia ada 8, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Sedangkan menurut United Nations itu ada fungsi pengukuhan ikatan suami istri, prokreasi dan hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, jadi campur-campur nih ya. Pemberian nama dan status itu penting menurut UN, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa. Mateschitz and Hill ada 5. Fungsi pemeliharaan fisik, sosialisasi pendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasi atau adopsi punya anak ya, kontrol perilaku sosial dan seksual, dan pemeliharaan moral keluarga. Nah, kita bisa lihat di sini ada persamaannya dari ketiga apa namanya ini, ketiga fungsi keluarga menurut masing-masing apa namanya pihak gitu ya. Oke. Ini contoh saja, contoh aplikasi kemitraan gender dan relasi gendernya. Jadi kalau kita lihat format fungsinya Mas seperti ini. Ini adalah format fungsi apa coba? Teorinya, teori struktural, fungsional. Formatnya format tradisional, tetapi aktivitas yang dilakukan, who does what-nya, siapa melakukan apa, itu adalah format modernnya, gendernya ada di situ. Mengapa? Karena menjaga yang namanya keseimbangan. Nah, keseimbangan ini diterjemahkan oleh gender menjadi equity dan equality. Equity itu keadilan, equality itu kesetaraan. Nah, ini contohnya. Misalnya nih, untuk fungsi keagamaan, maka ayah dan ibu berkewajiban untuk mendidik anak. Jadi yang mendidik anak untuk menjalankan fungsi agama bukan cuma tugasnya ibu, tapi juga tugasnya ayah. Nah, mendidik anaknya nggak cuma anak laki-laki saja yang dididik, tetapi juga anak perempuan. Jadi hudaswotnya selalu melibatkan keseimbangan antara ayah dan ibu. Yang disebut keseimbangan itu apa harus selalu 50-50? Artinya ibu mendidik 1 jam, bapak 1, tidak harus kayak gitu. Bisa juga mendidik secara bersama-sama kadang-kadang. Bisa mendidik secara sendiri-sendiri kadang-kadang. Jadi tidak bisa selalu apa-apa itu dikuantitatifkan ya. Bisa juga kualitatif dalam artian kualitasnya ya. Oke, sosial budaya, cinta kasih, melindungi dan sebagainya silakan dibaca sendiri. Ini PPT kan juga dikasih, oke ya. Nah, misalnya untuk khusus untuk UN, ini juga sama. Formatnya format fungsi keluarga menurut UN, tetapi hudaswotnya menjaga keseimbangan peran ayah dan ibu di dalam menjalankan fungsi. Ini contoh juga implementasinya. Nah, kemudian eh, sekarang kita bicara mengenai peran gender ya. Jadi yang namanya gender role. Jadi peran ini bertujuan untuk membagi tugas ya, menjaga keseimbangan untuk supaya seimbang gitu ya. Nah, biasanya lama yang ini tradisi yang lama, yang namanya membagi peran itu selalu masyarakat itu membagi-baginya
berkaitan dengan yang namanya juga tradisi ya. Oh, laki-laki itu di luar rumah tugasnya cari berburu, cari makanan bentuknya adalah hewan, protein. Kalau yang perempuan misalnya menanam umbi-umbian atau cari umbi-umbian, petik-petik gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya zaman dulu itu berburu itu dilakukan oleh perempuan, nggak ada di dalam sejarah seluruh dunia. Berburu itu hunting itu aktivitas namanya hunting selalu dilakukan oleh oleh laki-laki. Nah, setelah hunting itu menemui apa namanya menemukan hewan baru diolah, dimasak oleh perempuan. Oke ya. Nah, norma-norma inilah yang kemudian dirubah. Jadi nggak selalu aktivitas itu hanya dilakukan oleh perempuan saja atau laki-laki saja. Bisa-bisa ditukar peran itu. Zaman sekarang yang namanya mencari makanan itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan belanja ya. Mencari makanan dalam artian bekerja. Oke, ini namanya konsep peran gender. Nah, Ibu sudah berikan berbagai macam definisi sebetulnya ya dari berbagai pustaka-pustaka bahwa peran gender itu ada dikatakan ada pola maskulinnya, ada pola femininnya gitu ya. Nah, tergantung dari masyarakat itu polanya ini sangat kaku, ada yang polanya tidak kaku gitu ya. Nah, kemudian ada aktivitas yang diharapkan oleh suatu kelompok, berarti di dalamnya adalah masuk aturan normanya, kemudian kebiasaannya gitu ya. Nah, perilaku yang saling berkaitan dan sebagainya ini definisi dari role ya. Oke, ini kemudian ada tergantung dari posisi atau statusnya, kemudian tergantung dari juga fungsi. Nah, kemudian berkaitan dengan jaringan sosialnya ya, ada menunjukkan suatu partner bisnis yang logik, oke ya. Jadi luas sekali sebetulnya peran itu, oke. Yang intinya memang suatu aktivitas atau tugas seseorang gitu ya, karakter yang ditugaskan gitu ya, perilaku yang diharapkan gitu ya, fungsi atau posisi, oke. Nah, berbagai macam peran, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di seluruh dunia ini, peran itu kalau tidak sesuai dengan individunya atau mungkin peran itu terlalu banyak, maka menimbulkan ketegangan peran yang disebut role strain. Nah, ketegangan peran ini bisa juga menjadikan seseorang itu lebih kreatif karena seseorang tadi tertantang, tetapi juga bisa menyebabkan seseorang tadi cepat lelah, cepat stres, oke ya? Oke. Nah, stres atau ketegangan yang dialami seseorang ini apabila seseorang tadi tidak mampu atau mungkin cepat menyerah, maka ini yang lebih dikatakan jadi kalau namanya role strain itu lebih menjadikan seseorang vulnerable ya. Oke. Nah, apabila peran tadi yang menimbulkan role strain atau menimbulkan ketegangan tadi tidak teratasi dengan baik, tidak juga dibantu oleh yang lainnya, maka menjadikan ketegangan peran ini semakin lama semakin eh, meningkat gitu ya. Nah, di sini ada ketegangan peran pada gender laki-laki. Karena harapannya anak laki-laki itu harusnya maco, ada laki-laki nggak boleh nangis gitu ya. Nah, laki-laki itu harus jadi pemimpin. Jadi tidak semua laki-laki akhirnya mempunyai kemampuan untuk menyandang atau apa namanya, menerima beban tadi. Makanya orang laki-laki kalau stres cenderung untuk diam, gitu ya. Karena memang kenapa? Laki-laki tidak boleh nangis.
laki-laki tidak boleh ember, minta-minta tolong gitu ya. Nah, kemudian ayah juga seperti itu, memperlakukan anak laki-lakinya, ayah mempengaruhi sosialisasi peran gender pada anak laki-laki cenderung lebih besar. Ayahnya juga mendikte, "Kamu anak laki-laki harus seperti ayah." Nah. Si anak laki-laki ini, eee, kalau tidak mendapatkan pendampingan seorang ayah yang lebih bijak, maka anak laki-lakinya cenderung lebih stres dibandingkan anak perempuannya yang didampingi oleh ibunya lebih sering, oke? Nah, dengan demikian peran yang tadi menimbulkan ketegangan menjadi menimbulkan konflik. Orang kalau sudah stres, nggak bisa ngapa-ngapain, ditekan sana, tidak ada Eee, dampingan, tidak ada istilahnya nggak ada coping strategi, penyelesaian masalah, maka dikatakan lama-lama menjadi role konflik, oke ya. Konflik emosi, bahkan juga mungkin fisik gitu ya. Role konflik itu bisa menjadikan KDRT ya. Jadi ini situasi di mana seseorang itu sebetulnya konflik dengan dirinya, tetapi karena konflik dengan dirinya tidak teratasi, dia bisa lampiaskan ke orang lain. Sehingga kita bisa mengerti sekarang, oh kenapa ya kemarin pada saat minggu pertama kan Ibu tampilkan data-data, kenapa ya kok ada KDRT, kenapa ya kok ada kemiskinan. Kemiskinan hati, kemiskinan perilaku gitu ya. Nah, kita bisa lihat sekarang proses satu demi satu kronologinya. Oke? Makanya solusi gender ini adalah keseimbangan. Keseimbangan terhadap dirinya, keseimbangan terhadap orang lain. Yang dikatakan kesetaraan tadi, equality tadi. Equal itu bukan juga sama. Equal itu setara. Setara itu bisa setara derajat. Ya, setara bagaimana orang itu berproses meningkatkan harga dirinya itu loh, setara itu ya. Oke, sehingga dengan adanya kesetaraan ini bisa menanggulangi konflik gitu. Beban bisa di-share, dibagi, ya. Oke, jadi di sini ada gender role, segala macamnya ya. Ini, detailnya sudah Ibu berikan, oke. Nah, makanya ada konflik peran dijelaskan spesifik untuk ala laki-laki, untuk ala perempuan. Jadi semakin tinggi konflik peran gender dan semakin tinggi stres anak laki-laki, maka akan semakin rendah kedekatannya dengan orang tuanya. Why? Kita nanti semakin mengupas lagi. Hormon anak laki-laki itu berbeda. Kemarin kita udah lihat ya, mekanisme kerja otaknya. Anak laki-laki itu otonomi. Dia lebih independen. Jadi kalau dia punya masalah, dia tidak ember kayak perempuan. Help me, nangis. Enggak, anak laki-laki cenderung diam. Dia pikir sendiri, dia pikir sendiri. Ternyata mau dipikir mau apa, dia ingin minta tolong malu, gengsi ya, harga dirinya. Jadi anak laki-laki itu cenderung kalau stres, dia semakin withdraw ya. Withdraw itu adalah menarik diri. Laki-laki dewasa yang mempunyai konflik peran tingkatan rendah, mempunyai ayah yang mengalami stres peran gender tingkatan rendah cenderung mempunyai pemisahan psikologi yang berkurang dengan ibu dan ayahnya. Balik lagi withdraw lagi ya. Baik konflik peran gender anak laki-laki maupun stres anak laki-laki berhubungan dengan konflik peran gender ayahnya maupun stres ayahnya. Nah, kenapa ayah juga stres? Karena ayah tidak dibantu oleh pasangannya. Kenapa tidak dibantu? Bisa juga ayahnya itu tidak minta tolong atau tidak mau ditolong, ibunya tidak berani atau mungkin ibunya tidak tahu.
cara menolong suaminya. Nah, itu. Jadi kalau kita peran gender dari mulai awal itu sudah kita share, ada aturan misalnya, komunikasi harus bijaksana. Kalau kita mengemukakan suatu persoalan tidak menurunkan derajat orang lain, kayak gitu ya. Sehingga kalau ada masalah pun silakan bicara, kalau enggak misalnya kita tanya ada apa Thomas, ada apa Ibu gitu ya. Nah, dengan adanya contoh seperti ini kita latih anak-anak juga, oke? Nah, jadi yang namanya gender itu adalah memanusiakan manusia. Nah, hal-hal yang dulu ala-ala tradisional yang kita tidak boleh melakukan, wah anak perempuan gini, anak laki-laki. Jadi orang itu zaman sekarang perilaku yang ala-ala tradisional kaku zaman dulu, zaman sekarang tidak efisien. Kalau seperti itu, nggak ada orang yang berani nolong atau nggak ada orang yang tahu cara menolongnya. Oke? Karena apa? Karena ada gap kayak ada tembok antara laki perempuan. Oke, tembok ini tidak harus ada. Kalau memang itu satu kesatuan keluarga, nggak perlu kita pasang pasang tembok terus. Meskipun itu dulu masyarakat tradisional dipakai untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi norma. Yang katanya nggak pantas lah seorang istri menasihati suami. Nggak pantas bagaimana? Ya, nah, itulah ya. Jadi kita sekarang kalian tahulah apa yang kira-kira harus dirubah tanpa harus merubah jati diri kita. Itu ya. Kalau kita menolong bukankah itu baik? Dengan cara yang bijaksana, dengan cara sopan, beretika. Masa dengan seperti itu kita merubah penghancuran? Jadi gender jangan dilihat dari, ya balik lagi ya, open your mind and open your heart. Gender ambillah dari sisi bagusnya. Jeleknya jangan dilihat ya. Yang bagusnya apa? Memanusiakan manusia. Ada keterbukaan, ada kesamaan derajat. Why not kesamaan derajat itu? Bukan sesuatu yang jelek banget kan, gitu loh. Oke ya. Oke. Ada 3 gender roles menurut Moser 1993. Nah, ini persoalan ada di sini. Ada yang namanya peran publik, kegiatannya namanya produktif. Misalnya, sesuatu yang dikerjakan di publik berarti kan di luar rumah. Produktif itu menghasilkan uang. Oke? Nah, satu lagi peran domestik dikerjakan di dalam rumah. Atau mungkin ya pekarangan gitu ya. Kegiatannya namanya reproduktif. Itu kegiatan yang nggak dibayar. Kayak bersihin rumah, ngatur masak gitu ya, atau ngatur rumah, ngasuh anak gitu. Maaf ya, tuh Ibu. Belum sembuh-sembuh. Kalau yang tadi, kegiatan publik tadi, produktif tadi yang dibayar. Kita masak, tapi masakannya enak. Makanya saya jualan, punya restoran, punya warung. Saya bisa ngelesin. Saya kalau ngajarin itu orang cepet ngerti. Tapi ngelesin bukan ngelesin anak yang gratis ya, anaknya sendiri ya. Tapi aku ngelesin anak orang lain, guru privat kayak gitu. Sehingga saya dibayar. Saya pintar masak tadi ya, atau saya pintar jahit. Tapi bukan jahit untuk keluarga sendiri, tapi jahit untuk orang lain. Jadi dibayar. Oke ya, itu tadi. Yang ketiga adalah peran kemasyarakatan. Ada di mana? Ada di masyarakat. Kegiatannya namanya sosial. Nah, ini juga tidak dibayar, tetapi kita diapresiasi. Biasanya menjadi bentuknya adalah reward. Bentuk reward itu adalah penghormatan. Jadi makanya ada orang yang hormat banget sama seseorang tokoh. Karena tokoh itu banyak berbuat untuk masyarakat. Nah ini 3 peran. Triple rules.
biasanya peran publik lebih didominasi oleh laki-laki. Kalau toh ada perempuan melakukan peran publik, itu tidak banyak. Dan biasanya perempuan yang melakukan peran publik itu adalah perempuan-perempuan yang tough. Mungkin juga dia dilarang tapi tetap aja. Ibunya jualan ke pasar, jalan dari rumahnya melewati sawah-sawah, melewati hutan. Mungkin juga perempuan tadi ada perkumpulannya orang jualan jamu itu, coba lihat. Kebayang jualan jamu dari satu desa turun gunung, dia di rumahnya dia tanam-tanam bumbu-bumbunya ya. Kemudian diperes-peres, dia turun gunung, itu puluhan kilo loh itu. Ibu sih pernah dulu apa namanya pura-pura jadi dodol jamu gitu ya. Aduh, berat banget gitu ya. Nah, pakai sendal jepit, pakai kebaya, kebayang ya. Nah, itu ngelewatin sungai, jembatan. Nah, ini orang-orang yang jual jamu ini adalah orang-orang yang tough ya. Nah, peran domestik lebih banyak dilakukan perempuan daripada laki-laki. Karena di dalam rumah, ngasuh anak, nggak dibayar. Nah, di sini letak ketidaksetaraan. Jadi kesetaraan itu pengennya, ya terserah dibebasin. Meskipun mungkin kita harus hati-hati ya. Pembebasan dari peran ini tetap aja harus tadi ya dibungkus. Ketika kemarin dipigurain, peran gender harus dipigurain oleh agama, budaya, adat, norma. Oke ya? Nah, selama peran gender ini, perempuan pengen jadi wali kota, silahkan aja. Laki-laki juga pengen ngasuh anak, wah alhamdulillah. Jadi keseimbangan peran inilah yang dituju. Relokasi peran menuju kesetaraan dan keadilan. Itu format modernnya. Oke? Oke. Ini ada Talcott Parsons mengatakan tahun 55 ada model A, model B. Model A ini perannya dipisah, total pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Nah, model B dilebur, ada peleburan atau temboknya itu ya dikurangin lah gitu ya. Jadi ada kombinasi peran lah ya antara campuran ya antara peran laki-laki dan perempuan. Kita lihat di pendidikan. Oke. Model A ini lebih kepada masyarakat yang tradisional, model B ini adalah masyarakat yang lebih modern. Oke. Pada saat model A, pendidikan model A, itu yang namanya eh, pendidikan itu hanya untuk laki-laki. Atau kalau toh ada, dipisah pendidikan laki dan perempuan. Model B itu sekolahnya ya bersama, satu kelas campuran. Coba kalian lihat di Middle East itu sekolah masih dipisah. Doesn't matter. As long as, jadi model A di Middle East itu masih lebih banyak model A daripada model B. Di pesantren kita juga model A, karena itu kan masyarakatnya masih tradisional. Tetapi as long as laki dan perempuan sama-sama boleh sekolah, nggak masalah. Kalau zaman dulu yang banget perempuan kan nggak boleh. Zamannya Raden Ajeng Kartini ya. Oke. Profesi juga kayak gitu. Tempat kerja itu dipisah. Kalau sudah profesionalisme lebih tinggi, perempuan itu jarang di situ. Jadi itu masyarakat tradisional ya. Masyarakat yang modern pun yang namanya perempuan sampai di top manajemen itu juga lebih sedikit. Oke? Pekerjaan di rumah dan sebagainya. Jadi intinya model A itu adalah pemisahan, model B peleburan. Nah, kalian coba sekarang generasimu nih, generasi Z ya. Kalian lebih seneng yang mana? Yang apa yang B? Kalau yang A itu harus seperti apa kira-kira kelebihan kelemahannya? Model B harus seperti apa persyaratannya? Apa kelebihan dan kelemahannya? Oke. Nah, Talcott Parsons
sudah memetakan seperti ini tahun 55. Setelah Perang Dunia II itu dikatakan modernity semakin tinggi. Oke, Talcott Parsons adalah ahli struktural Amerika. Oke. Nah, peran gender ini juga akhirnya mengerucut. Peran yang maskulin, peran yang feminin. Peran yang maskulin itu perannya disebut instrumental, yang berkaitan dengan produktif tadi, mencari uang tadi ya, mencari sesuatu yang dibayar tadi. Sedangkan kalau feminin, perannya ekspresif itu lebih kepada pemeliharaan, kasih sayang, yaitu yang peran yang lebih kepada reproduktif, kalau instrumental adalah peran produktif. Nah, kalau pemisahannya seperti ini terus, maka pasti suatu saat menimbulkan ketidakseimbangan. Oke. Nah, kalau dibebaskan dalam artian dibebaskan terbatas, masing-masing juga membutuhkan kebutuhan yang berbeda, ya. Peran feminin itu juga harus dilakukan oleh orang laki-laki. Peran maskulin yang instrumental boleh dilakukan oleh perempuan. Makanya kompetensi menjadi pendidikan profesional itu menjadi kebutuhan keduanya, meskipun gayanya berbeda-beda. Ya. Oke, ini peran gender Talcott Parsons, yang namanya double burden itu akhirnya disandangkan kepada perempuan. Karena kalau perempuan itu mestinya kan di rumah. Fungsinya adalah tadi lebih kepada fungsi uh, ekspresif. Tetapi kalau perempuan ini ngeyel, ngotot pengen kerja, ya dia juga harus tetap masih melakukan pekerjaan di rumah. Nah, seperti video yang pertama kali kita lihat. Coba kita lihat, kan perempuannya double burden. Jadi perannya itu di didobelkan ke perempuan. Laki-laki kan cari uang. Jadi di rumah dia nggak usah kerja, dia diladenin. Nah, perempuan kan udah cari uang capek, tetapi di rumah harus meladenin semua pekerjaan itu. Oke. Nah, double burden inilah menjadi tidak seimbang. Jadi kalau perempuan itu tidak pernah istirahat, perempuannya juga lama-lama stres, perempuannya terus kemudian cepat sakit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan suami. Ya enggak? Diajak ngomong juga udah teler, nggak pernah istirahat, restless namanya. Nah, lama-lama menjadi ketegangan peran, lama-lama menjadi konflik peran. Nah, ketidakseimbangan ini berimbas juga ke suaminya, berimbas juga ke anak-anaknya, kan gitu ya. Oke, jadi makanya uh, peleburan model B itu lebih baik daripada model A. Oke. Nah, menurut Talcott Parsons, ini perempuan dan laki-laki ini dua insan yang mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kalau yang perempuan itu katanya lebih banyak dikuasai oleh hardwired-nya itu di apa namanya, di otaknya itu lebih banyak empatinya. Sedangkan kalau laki-laki mempunyai kelebihan hardwired-nya itu membangun sistem. Oke, why not kita lebur ini? Kita kombinasi the best dari gayanya perempuan yang empati tadi, yang ekspresif tadi, dikombinasi dengan gayanya laki-laki membangun suatu sistem rasional. Jadi perempuan learning. Perempuan tidak usah kita jadikan seperti laki-laki, tetapi learning from a man bagaimana cara membangun pemikiran yang sistemik. Laki-laki yang sudah rasional tadi, learning from a woman, kita nggak usah jadikan laki-laki sebagai perempuan, seperti perempuan, tapi learning. Nah, akhirnya dua-dua insan ini punya keseimbangan,
namanya learning each other, educate each other. Jadi satu kesatuan yang baik. Memang tidak mungkin seorang perempuan jadi laki-laki atau laki-laki jadi perempuan. Tetapi kenapa tidak kita learning from each other gitu ya, supaya kita lebih understand dan juga misalnya perempuannya terlalu banyak empati, terlalu emosional, tapi building system rasionalnya kurang. Maka perempuan dia diasah, distimulan. Gini loh berpikirnya, gini loh, gini gitu ya. Seperti juga laki-laki juga berpikir, bagaimana sih terlalu rasional, apa-apa dirasionalkan. Nah, kemudian diajarin bagaimana sih empati orang lain itu caranya gimana. Kayak gitu. Oke ya? Oke. Jadi akhirnya equality tadi tercapai dengan adanya kemitraan. Jadi kalau orang bisa memikirkan orang lain, saya mengerti cara berpikir suami saya. Suami saya mengerti cara berpikirnya saya. Maka kemitraan gender ini menjadikan kerjasama lebih baik, lebih efisien. Kok suami saya kayak gini ya berpikirnya ya? Gini loh man, ya nah. Kan uangnya cuma segini-gininya. Nah, tetapi kita kan butuh A, I, U, E, O. Jadi gimana kalau misalnya ini dulu, kita nabung baru kita bisa beli itu. Nah, kemitraan gender ini adalah bagian dari manajemen. Manajemen itu di situ ada human relation. Oke? Relasi manusia ini bekerja sama, melihat sesuatu, persepsi sama, karena tujuannya bersama. Oke? Jadi generating income keluarga bisa direncanakan, bisa dikombinasi ala idenya ibu, ala idenya bapak, gitu ya. Sehingga ide dua ini menyatu, memperbaiki, menyempurnakan daripada ide individual satu-satu. Oke, oke. Jadi ini. Nah, kemudian yang tadi peran publik tadi, misalnya si ibunya pengen bantu. Nah, kemudian ibu juga minta tolong, tolong dong Pak, peran domestiknya aku dibantu. Nah, peran sosial masyarakat ya kita sama-sama, gitu ya. Maka tiga triple rules ini menjadikan satu kekuatan keluarga tadi. Insya Allah keluarga akan terhindar dari masalah kemiskinan, masalah KDRT, dan sebagainya. Oke, melalui kerjasama yang disebut sebagai kemitraan gender. Nah, karena masing-masing individu itu punya jejaring, ya punya networking ya, punya teman-teman lah ya, maka jejaringnya bagi tugasnya, bagi perannya ya, transparansi dalam keluarga ini dibaca ya contohnya ya. Kemudian akuntabilitas dalam keluarga dan good governance dalam keluarga. Oh, kayak pemerintahan aja, iya. Kan unit terkecil dari society kan keluarga. Jadi kayak pemerintahan keluarga nuklir aja yang diperintah. Siapa yang memerintah? Ya pemimpinnya bapaknya, wakilnya ibunya, yang diperintah anak-anaknya. Tetapi tidak sekedar memerintah seenaknya. Bapak ibunya meminta input dari anak-anaknya. Bagaimana supaya semuanya bisa happy dan sejahtera. Nah ini. Jadi kalau contoh dari unit terkecil ini bagus, maka secara agregat, secara nasional, ya insya Allah negara kita semakin cepat maju. Nggak maju ini kan karena unit terkecilnya ini nggak diapa-apain terus. Lebih banyak yang nggak efisien daripada efisien kan gitu ya. Oke, kemitraan gender ini membentukkan jejaring ini. Ibu lihat aja lah ya ini. Nah, nih kita lihat ini bentuk dari jejaring Ibu ambil dari modelnya Moore 2011 ini dari Virginia Tech University ya. Jadi artinya ayah punya jejaring teman-teman ya. Ibu punya jejaring sendiri, teman-temannya beda ya. Ada satu nih temannya ibu yang kenal juga
dengan ayah ya. Anak-anak punya jejaring sendiri, ya, anak satu, anak dua. Nah, yang disebut jejaring di sini adalah, ya, bagaimana caranya supaya keluarga ini juga kenal jejaring anggota keluarga yang lainnya. Misalnya, semakin banyak teman-teman ayah, teman-teman suami saya yang saya tahu, maka semakin bagus. Kenapa? Berarti kalau saya kenal temannya suami yang ini, maka teman suami ini bisa menjadi mitra saya. Kalau ada apa-apa yang sesuatu yang negatif, pasti nanti akan diprotek oleh teman suami saya. Kalau saya tahu temannya anak-anak saya lebih banyak, maka itu lebih bagus daripada saya tidak tahu persis siapa teman anak-anak. Nah ini ya, jadi sistem family system yang nuklir tadi ditambah, diperbesar, diperluas dengan jaringan-jaringan dari anggota tadi, semakin kuatlah family itu. Nah, seandainya anak kita kemudian terpeleset, istilahnya punya teman yang jelek, karena kita sudah kompak, pasti diingatkan oleh temennya anak saya yang baik ini, "Tante tante, mohon maaf, itu misalnya anak tante si ini loh, temennya ada yang narkoba loh tante." Loh, nah gitu kan. Tapi coba kalau kita nggak kenal, eee, temen anak-anak kita, nggak ada yang ngasih tahu itu, oke? Nah, oke ya. Jadi ini adalah jejaring hubungan peran dalam keluarga, pentingnya networking, di dalam jaringan-jaringan sosial anggota keluarga itu, oke ya? Nah, ini ada yang dianjurkan, ada yang dihindarkan, kemudian ada kemitraan gender dalam manajemen waktu dan pekerjaan, dibaca sendiri ya. Kemudian ada juga manajemen keuangan. Jadi kalau kita bermitra, suami istri, manajemen waktu dan ini semakin gampang kita membagi pekerjaan, membagi peran, membagi uang gitu ya. Nah, karena transparansi, saling saling jujur dan saling trust each other. Sehingga kita kan tahu kita working for the family. Jadi nggak ada udang di balik batu gitu loh. Dan ini menghindari perilaku seandainya ini kaitan dengan integriti ya. Misalnya, suami kita itu dipaksa korupsi atau ada benih-benih korupsi. Maka karena saya tahu, misalnya ya, saya tahu karakter suami kita, saya tahu, misalnya loh kok kayaknya nggak benar, pasti saya akan memberi nasihat yang lebih pas. Jangan Pak, udah Pak, jangan ikutan Pak. Udahlah, Mama kan nggak minta banyak, anak-anak juga sudah cukup lah makan kayak gini aja. Udah jangan bawa uang haram gitu ya. Nah, jadi yang namanya kemitraan gender ini sampai bisa menghindari perilaku yang tidak baik. Kita bisa menolong anggota kita yang tercinta ini supaya terhindar dari perilaku yang tidak baik. Begitu pula anak kita. Oke ya? Oke. Nah, ini apabila suatu masalah ada di dalam keuangan, maka dicari cara jalan keluar bersama. Jangan malu untuk minta pekerjaan. Udah nggak apa-apa, papa sekarang apa namanya dipecat karena memang zaman COVID kayak gini. Yuk, eh, mama punya ide jualan. Kan mama punya kompetensi masak enak, kita jual ya. Aku dibantu nih anak-anak tolong bantu, jualan di online kayak gitu. Jadi yang namanya resiko itu ditanggung bersama. Karena kita sudah sangat trust, satu kesatuan ada fungsi ekspresif. Maka yang namanya cara untuk mencari, menyelesaikan masalah, kita lakukan bersama-sama. Kemitraan gender itu sampai seperti itu, oke ya? Nah, ini kemitraan gender
relasinya harmoni, tadi aja triple roles itu loh. Itu yang diselesaikan, ada masalah role ada di mana nih? Peran tuh ada di mana masalahnya. Nah, kalau masalahnya itu ada di domestik, nah gimana caranya? Harus kerjasamanya seperti apa? Peran itu ada di publik seperti apa? Misalnya ada seorang perempuan, kemudian ditawarin untuk jabatan lebih tinggi, maka si perempuan tadi juga tetap harus menginformasikan kepada suaminya bahwa ini mama diajukan pangkat nih jadi eselon 3 menjadi eselon 2 atau eselon 2 menjadi eselon 1 menurut papa bagaimana? Nah, si perempuan ini juga harus nggak boleh juga egois, pokoknya kapan lagi mama jadi eselon 1, jabatan belum tentu datang 2 kali dan kesempatan. Nah, kalau dari awal sudah kita, apa ya, sudah kita, upayakan kebiasaan adalah semua bersama, tidak ada egoisme, maka semua juga akan tertata. Tapi kalau ada egoisme, susah. Nah, itulah konflik di dalam keluarga ini semakin teruji apabila kalau individualnya itu egois. Oke? Nah, Ibu memberikan ini udah tinggal waktunya ini. Ibu hanya memberikan contoh-contoh penelitian di ilmu keluarga yang dikaitkan dengan pembagian peran gender. Jadi ada peran yang didominasi oleh istri, peran yang didominasi suami, atau setara gitu ya. Nah ini ada analisis pembagian peran gender pada keluarga petani. Ini contohnya kayak gini ya. Ah, ada apa ya, kegiatan yang memang banyak dilakukan antara setara suami dan istri menurut mahasiswa. Oke ya, maaf, menurut petani itu sendiri, ini kenyataan ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pembagian peran gender juga, aktivitas usaha tani, mana aktivitas yang didominasi istri atau setara atau didominasi suami. Oke? Ini juga penelitiannya kayak gitu. Nah, aktivitas sosial masyarakat juga seperti ini, yang didominasi oleh istri, arisan sama pengajian. Yang setara juga pengajian sama kerja bakti. Nah, didominasi suami, rapat desa. Jadi rapat desa di situ nggak ada istri kan. Oke, ini adalah salah satu contoh. Kayak gini loh penelitiannya. Nah, ini adalah persepsi mahasiswa terhadap bagaimana sih aktivitas domestik itu. Maaf, saya minum aja nih ya. Yang lebih baik dilakukan laki-laki yang mana, oleh perempuan yang mana, ya netral seperti apa. Netral ini banyak banget ya. Berarti ya, mahasiswa sudah mulai mempunyai keseimbangan di dalam pemikirannya ya, tidak bias gender ya. Nah, kemudian uh, ini juga kayak gitu, kegiatan yang aktivitas publik dan sosial, oke ya. Yes. Dan terakhir adalah ini bagaimana pembagian antara laki perempuan di dalam akses, kontrol, dan tenaga kerja. Nah, ini keluarga petani sayuran. Oke ya. Nah, ini juga seperti ini terusannya. Nah, kemudian bagaimana sih eh, karakteristik keunikan masing-masing itu dari antara ada produksi, ada pemrosesan, ada pemasaran, ini processing buah-buahan ya. Kemudian apa bedanya sih ruang gerak laki-laki dan ruang gerak perempuan? Bisa dilihat ini ya. Ini salah satu contoh. Nah, ini adalah juga contoh pemasaran sayuran. Ini adalah penelitian Ibu dengan USA, universitas, beberapa universitas ya, 5 tahun project gitu, dan dipetakan ini adalah salah satu hasilnya, bahwa yang namanya perempuan itu sangat terbatas. Kalau toh ada di Bu Melda ini, almarhumah ya sekarang. Bu Melda ini adalah tokoh perempuan yang berani banget menjadi pedagang pengumpul
Yang biasanya pedagang pengumpul itu adalah laki-laki, ini pedagang pengumpul adalah perempuan. Oke, jadi Bu Melda itu ngumpulin dari, eee apa namanya, beli dari, stasiun itu ini istilahnya ya, agro apa di X itu adalah apa pokoknya eksperimen station gitulah ya. Bu Melda itu beli jahe, beli katuk, beli melati, beli jambu, dia jual ke orang yang mengumpulkan di, tingkat, kecamatan. Nah, Ibu Melda ini pengumpul di tingkat desa, ya. Nah, ini juga sama, ini ada Mama Rohmah, gitu ya. Jadi seperti ini nih adalah salah satu, eee apa namanya, rantai pemasaran yang, dari mulai, kelompok tani yang diupayakan oleh perempuan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah kegiatan anggota keluarga, bapaknya ngapain aja, ibunya ngapain aja, kegiatan personalnya apa, sosialnya apa, dan leisure. Leisure itu adalah menikmati waktu, waktu istirahat ya. Oke ya. Jadi kira-kira seperti itu, eee, penelitian-penelitian ilmu keluarga yang berkaitan dengan peran gender. Nah, peran gender ini sangat dijadikan contoh ya, dijadikan contoh untuk salah satunya adalah strategi menanggulangi kemiskinan dan juga suatu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan, baik itu kesejahteraan materi maupun kesejahteraan psikologi. Oke, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.